Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ari Budiman ya, di channel Ari Budiman. Pagi banget jam 5:07. Kita mau goes. Gong. Kita mau goes. Wah, asik ini. Kita mau goes nanjak ke Batu Raden ya. Masih gelap jam 5 itu teman-teman kalau di Purwokerto. Wow. Masih dingin juga ya mas, yuk. Suhunya 22 derajat Celcius. Suhunya 22 derajat Celcius nih. Lumayan dingin ya, mungkin masih berkabut juga nih. Buat teman-teman yang masih suka berolahraga, semangat. Yang sudah mulai redup semangatnya, ayo kita bangkitkan lagi semangat berolahraga. Tentunya tujuannya adalah untuk kesehatan ya, untuk sehat, itu paling utamanya. Biasanya pada ngumpul di alun-alun sini, tikumnya masih sepi guys. Dan pagi ini kita akan coba climbing nanjak ke Batu Raden pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi rute harian ya, rute harian latihan berolahraga. Karena jaraknya kalau dari bawah sini Purwokerto sampai sana itu kurang lebih 15 kilo ya, kurang lebihnya. (15 kilo) sampai terminal ya, dengan elevasi 500-an sampai 600. Enggak sampai 600 ya, 500-an. Cukup sebetulnya kalau untuk daily training lah, latihan harian. Dulu jalan ini 2 arah, tapi semenjak COVID jadi 1 arah. Kalau pagi seperti ini ya relatif sepi, belum banyak motor ya. Ya mohon maaf, jadi ngelawan arah. Tapi ini kita pakai jalur sepeda. Masih pagi seperti ini ya. Kita mau sambil bahas apa ya, ngobrol apa ya enaknya ya. Kiat-kiat bersepeda. Oh, oke juga sih, biar teman-teman yang sudah mulai redup atau baru mau bersepeda
bersepeda itu sebetulnya banyak persiapannya ya. Sebetulnya simpel, tapi kadang-kadang kalau kita mengikuti tren atau mengikuti style biar terlihat culture gitu, nah itu yang bikin pusing. Culture tidak harus mahal ya guys, yang penting nyaman ya. Pertama kali yang harus dipersiapkan adalah niat nih. Kalau niatnya sudah bulat, ada dan tidak ada teman pasti akan tetap gas, tetap semangat. Tapi kalau niatnya nggak dari diri sendiri ya susah. Contohnya hari ini kan sendirian nih ya, karena sudah diniatkan semalam, ayo besok aku mau sepedaan lah. Ya wis, pagi-pagi subuh terus berangkat gitu kan. Nah seperti itu ya. Pertama adalah niat terus niatnya bismillah, niatnya sehat, niatnya berolahraga, niat yang positif ya. Yang kedua adalah persiapkan sepedanya dulu. Lah iya wong mau nyepeda ya harus ada sepedanya dulu. Ya, sepeda bisa dipilih sih. Ada beberapa jenis sepeda. Kalau kalian mau bersepeda di road, ya ada beberapa pilihan. Ada road bike, kemudian ada sepeda lipat, atau MTB juga bisa. Atau sekarang sudah mulai naik lagi adalah sepeda fiksi atau fixed gear ya. Itu juga bisa sebagai pilihan ya. Nah ini tergantung dari keinginan, tergantung dari preferensi masing-masing ya. Kalau ini saya pakai road bike. Nah alasannya, atau juga pakai MTB mountain bike ya. Alasannya kenapa saya pakai road bike ya, alasannya adalah bukan karena mau kebut-kebutan juga, karena nggak bisa ngebut juga kan. Karena road bike itu kita bisa menjelajah kemana aja, dan speednya itu relatif bisa lebih kenceng karena rasio gearnya kan dia memang untuk speed ya, dibanding MTB atau Sally. Itu kalau Sally bisa juga, cuman kan dia dari kecepatannya berbeda. Dia lebih enak road bike ya gitu. Terus kita bisa menjelajah kemana-mana, dari kota ke kota, atau kita bisa naik ke pegunungan gitu ya. Selera kita aja gitu, maunya kita kemana. Rutenya bisa nanjak, bisa flat gitu ya. Jadi pemilihan sepeda itu penting, jadi sesuai dengan yang ingin kita lakukan. Atau kalau punya budget lebih ya, bisa punya semuanya gravel. Gravel itu oke juga, sepeda gravel gitu. Nah setelah ada niat, terus harus punya sepedanya. Nah sepeda itu sebetulnya nggak harus yang mahal. Sepeda itu nggak harus yang mahal guys ya, pokoknya sesuai budget masing-masing. Mau dia yang frame karbon atau alloy gitu kan. Sekarang banyak di marketplace sepeda karbon murah-murah ya, dengan berbagai merek tentunya ya. Nah setelah niat sepeda, baru nih
yang menarik nih. Kita persiapkan aparelnya gitu kan. Nah, ini biasanya menjadi banyak perdebatan, menjadi banyak perbincangan di forum-forum ya. Apakah entah itu di TikTok, entah itu di Facebook, forum Facebook komunitas, atau bahkan di WA grup komunitas ya. Di mana membahas soal aparel ya. Pertama kali adalah aparel yang kita gunakan itu harus nyaman sih. Ya, kalau kita pakai sepeda road bike, paling tidak celana kita model padding atau ada paddingnya. Padding itu apa? Padding itu bahasa gampangnya kayak ada busanya lah. Ada busanya. Nah, ini untuk membantu kita, kenyamanan kita pada saat berkendara atau pada saat bersepeda, apalagi untuk jarak jauh, long ride ya. Kalau di atas 50 kilo lah. Nah, ini kalau nggak ada paddingnya, ayo pantat kita ya lumayan. Nah, itu ya. Nah, celana pun juga macam-macam nih, atau celana berpadding atau bib, itu juga macam-macam modelnya. Kembali lagi ke budget kita. Yang penting nyaman teman-teman, guys ya. Nyaman aja. Mau harga di bawah 500.000, di atas 500.000, atau di atas 1 juta, yang penting nyaman gitu. Dan pemilihan jersey, jersey ini nggak harus mahal juga. Kalau untuk road bike, jersey-nya itu modelnya kan yang slim gitulah ya, yang ketat gitu ya, dan ada kantongnya di belakang. Kantong ini biasanya untuk membawa barang bawaan kita, entah handphone, entah toolkit, atau cadangan ban dalam, atau apapun itu, makanan dan sebagainya ya gitu. Loh, jadi jersey ya kalau sering ikut tour atau sering ikut event, jersey-nya itu bagus-bagus. Ya tergantung dari jenis eventnya juga ya. Misalkan kalau kayak event internasional, GFNY, Grand Fondo New York itu bagus. Atau bertaraf nasional ya, banyak sih, Promocom, Ambarukmo ya, atau Il Vestino, itu juga oke. Dari vendor-vendor brand lokal juga oke itu ya. Nah, itu bisa dipakai itu. Atau mungkin beli langsung dari vendornya ya, kayak dari Sub atau dari PVR. Banyak lah. Nah, itu biar kita nyaman saat goes atau bersepeda ya. Jadi kemudian aparel berikutnya adalah safety first. Helm itu penting. Ya penting ora penting, ya penting. Karena apa? Helm ini fungsinya melindungi kepala kita pada saat ada resiko jatuh atau ketibanan uang logam dari atas. Atau intinya melindungi kepala kita ya, melindungi kepala kita. Udah sampai di Pabuaran Unsut, udah mulai nanjak. Kilometer ke 5,5 ya, kerasa loh. 5,6 kalau di Garmin. Nah, itu helm itu penting. Nah, helm pun juga bermacam-macam. Merek dan modelnya. Kembali lagi kita sesuaikan ya dengan kebutuhan kita, dengan budget kita, dan jangan lupa
ukurannya atau size-nya. Jangan sampai kebesaran atau kecilan ya. Yang nyaman pokoknya ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu, nah ini sih sebetulnya nggak mandatory gear sih ya. Tapi ini untuk kenyamanan sih. Kenyamanan. Jadi pakai sepatu. Ini nih yang menjadi banyak perbincangan. Goes tapi pakainya sepatu lari loh, atau sepatu non klit. Boleh nyaman ya, kalau kita masih bisa nyaman ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa pakai klit, nah ini kurang nyaman kalau nggak pakai sepatu klit ya. Karena apa? Karena dengan kita pakai sepatu klit itu kaki kita kan tercengkeram ya ke dalam pedal. Nah itu yang membuat transfer energi kita jadi maksimal. Pada saat nanjak, pada saat turun juga kita nggak was-was ya. Gitu. Jadi sepatu klit ini juga penting ya. Macamnya banyak sekali. Harganya bervariatif ya. Intinya kembali lagi ke budget dan tujuan kita ya. Dari merek sejuta umat tuh Shimano ya, saya pakai Shimano nih. Dari Shimano juga oke. Harganya juga variatif, mau yang pakai karbon atau enggak juga ada. Gitu ya. Nah kalau kita sudah mau pakai sepatu klit berpedal berarti pedalnya harus kita ganti dong. Iya, pedalnya menyesuaikan yang model look atau model dari Shimano itu berbeda, tapi ya sama-sama nyaman sih, sama-sama nyaman. Tergantung dari kita mau pilih yang mana. Nah itu ya, niat oke, sepedanya ada, aparel, helm, sepatu. Nah kemudian bagaimana nih agar kita bisa upload Strava dari workout kita, dari goes kita, biar ada memori atau biar ada dokumentasinya nih. Wah, nah kalau teman-teman masih pemula atau baru mau mulai goes tuh, nah bawa aja HP. HP itu sudah, Strava itu kita sekarang udah canggih ya, pakai HP aja. Nah itu nanti bisa ngerekod, langsung record dari Strava. Nanti itu bisa dihubungkan ke heart rate monitor, dihubungkan dengan cadence sensor, speed sensor ya, gitu. Seperti itu ya teman-teman ya, Strava. Nah kalau ingin yang simple juga ada, kita harus pakai Cyclocom. Udah mulai nanjak. Pakai Cyclocom. Cyclocom juga bermacam-macam merek dan jenisnya, tergantung dari gadget ya. Kalau yang entry level ya bisa pakai SOS G+. SOS G+ itu juga sejuta umat itu. Awet, baterainya badak. Terus yang nggak kalah penting adalah kadang dikasih bonus elevasi. Itu ya, harganya murah sih, di bawah 500.000. Sudah ada fitur cadence, HR, terus apalagi elevasi ya, itu udah ada. Terus ada juga dari merek
IG Sport, Briton ada, Wahoo, terus Garmin ya. Itu yang bisa langsung upload ke Strava, dalam arti kita sinkronkan ke HP via aplikasinya, nanti baru auto sinkron ke Strava. Gitu ya. Jadi ini penting sih, kalau sudah mau serius, siklon ini penting ya, untuk mengevaluasi hari ini saya kecepatan sekian, HR saya sekian, cadence saya sekian gitu ya, biar untuk mengevaluasi. Itu kalau lebih canggih lagi, ada sensor power meternya. Wah, ini saya nanjak ini powernya berapa ya, nah itu ada ya, itu tergantung dari masing-masing ya. Terus apa lagi setelah siklo dong, biar lebih semangat lagi masalah goesnya, rutenya. Ini tapi kalau rute ini tergantung dari geografi masing-masing kota ya. Kebetulan kalau di Banyumas Purwokerto kita mau flat bisa, 100 kilo bisa, 200 kilo bisa flat ya. Mau nanjak oke, elevasi berapa bisa. Tapi ada beberapa kota yang dia memang flat terus gitu kan. Nah itu kita bisa kombinasikan antara outdoor sama indoor. Loh, apa lagi itu? Nah kalau sudah berkecimpung di dunia sepeda itu macam-macam yang dibahas, semacam-macam ya, dari trainingnya, mau zona apa, wah itu atau kita mau latihan apa, nah, gitu. Banyak banget gitu. Oke, rutenya ya, rutenya yang bervariatif. Kalau bisa cari rute-rute baru biar kita semangat nih. Kilometer ke 8 jam 5.29. Itu ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Biar semangat lagi, kita bisa gabung ke komunitas. Biasanya kan mau gabung komunitas tapi malu, nanti kewer, nanti aduh sepedanya jelek, aduh aparelnya lokal brand. Wah, hilangkan itu semua guys, hilangkan itu semua ya. Bersepeda itu bukan soal itu, tapi ya kita bisa cari sehatnya, kita bisa cari relasi, cari temen, cari keluarga ya. Tuh. Ya, membangun pertemanan gitu. Yang tadi nggak kenal jadi kenal kan, dengan satu hobi ini, bersepeda gitu ya. Jadi kadang-kadang sudah punya pikiran, waduh nanti kewer, nah asiknya di situ guys. Biasanya kalau di komunitas terus goes bareng, nanti ada yang kewer, ada yang nuntun, dibully. Nggak apa-apa, itu buat topik pembicaraan di grup biasanya. Apa-apa sih, nggak apa-apa, dibikin asik aja, nggak usah baper. Jadikan itu motivasi, aku harus rajin lagi berolahraga gitu. Dan itu personal ya, jadi jangan terus aduh aku harus bisa seperti dia, aku harus bisa macem-macem lah. Itu jangan ya, kita baru pemula, baru sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun,
dibandingkan dengan gue lain yang sudah puluhan tahun ya beda. Nah makanya, karena kalau kita ikut komunitas itu biasanya banyak informasi, kita bisa saling bertukar saran ya, yang mana itu real dalam arti sudah punya pengalaman. Misalkan aku mau pakai sepatu, rekomendasi sepatunya apa ya? Nah kan jadi pernah pakai sepatu ini, kelemahannya ini gitu. Jadi ada referensi atau mau upgrade sepeda, ada link gitu, ada masukan-masukan. Nah itu sisi positifnya ya. Tapi sisi negatifnya adalah banyak racun. Lah racun apa ini? Racun upgrade. Ayo upgrade. Ini upgrade. Pakai ini nanti bisa gini. Pakai ini bisa gini ya. Itu sih harus kebal-kebalan itu ya. Tergantung dari kita lah. Tujuannya apa? Dan nggak harus kok. Saya pakai sepeda alloy ini. Dan wheelset alloy. Jetfly badak banget ya. Itu juga udah lebih dari cukup ya. Group set lah, group set juga hanya berpengaruhnya kan sedikit, yang penting dengkul dan power kita. Itu ya, itu plus minusnya kita ikut komunitas. Kemudian selanjutnya adalah biar kita semangat pelatihan untuk guys, coba ikut event atau acara bersepeda. Banyak event sih, apalagi sekarang banyak berbenturan dengan event lari atau trail run, tapi tetap ada event sepeda. Nah ini nih yang bisa memacu kita untuk giat berolahraga atau giat latihan sepeda. Hari besok, hari Sabtu besok ya, saya mau ikut event Tour de Botambi. Nanjak gitu finishnya. Nah ini jadi pemicu semangat ya. Hari ini saya harus olahraga nih, harus ngelemesin badan nih, ngelemesin dengkul nih, latihan nih, gitu kan. Biar dengkul kita nggak kaget ya, nggak kaget. Terus ya kita persiapkan diri lah. Nggak mungkin ujuk-ujuk kita terus langsung kuat, enggak. Ya pasti ada tahapannya. Terus sering-sering kalau mau event nanjak ya kita menu latihannya nanjak. Ya simulasi lah. Kalau mau ke event 100 kilo ya paling nggak kita pernah latihan 100 kilo gitu. Biar memori otot kita itu nggak kaget. Aku udah pernah kok 100 kilo. Berarti aku aman nih. Itu kan tujuannya untuk kesehatan ya. Dan event ini lebih ke cari pengalaman. Iya nggak sih? Cari pengalaman gitu. Nanti ketemu sama orang-orang baru lagi dari berbagai kota. Tambah temen lagi. Ayo, halo. Lagi ke kota ini. Kita goes bareng yuk. Nah, kan asik kan? Itu. Seperti itu ya. Ini Kus mulai ngap-ngap nih. Gradiennya udah 3,9, 4% nih. Kalau di Brighton 4% kalau di Brighton. Sampai di Rempoa kilometer ke 19,7 udah di Garmin Brighton 19,4.
ya. Event ini nanti akan biasanya dapat jersey. Jersey ini menjadi sebuah simbol atau kebanggaan. Pernah ikut event ini di kota ini di kota ini. Nah itu bisa jadi ya memori tersendiri lah buat kita nanti ya. Jersey-nya bisa kita pakai lagi sampai rusak. Gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau goes memang effortnya sedikit beda dengan olahraga yang lain ya. Kalau lari ya apparelnya kita cuma jersey, outfit sama sepatu kan gitu. Siklo bisa pakai HP Strava kan. Trailan juga sama. Kalau sepeda ya kita memang harus nyiapin sepedanya. Pasar Rempoah udah ramen. Semakin naik semakin nanjak. Jam segini masih gelap, tapi udah rame loh jalan utama Baturaden. Sengaja hari ini saya sambil ngoceh pagi-pagi berbagi informasi lah buat teman-teman semua yang mau berolahraga sepeda atau yang semangat bersepedanya sudah mulai redup. Ayo kita mulai lagi bersepeda. 8% kok. Gak pantas ngap-ngap ya. Itu. Terus bersepeda, tips berikutnya latihannya bertahap. Dulu awal bersepeda saya goes 20 kilo itu udah sebuah pencapaian. 20 kilo 30 kilo. Jadi bertahap ya teman-teman ya, jangan langsung jauh gitu, sesuai kemampuan masing-masing. Terus nanjaknya juga jangan yang langsung nanjak. Intinya bertahap ya. Hari ini atau bulan ini targetnya 30 kilo terus. Nah, nanti kalau weekend tambahin jadi 40, jadi 50 ya. Habis goes itu kan kita olahraga ya, terus jangan yang merasa capek banget terus nggak ada aktivitas selain goes di hari itu ya, jangan. Makanya sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kita mau goes 30 kilo, tapi kalau kita full effort atau nge-push ya pasti akan capek banget. Makanya training atau latihan itu enaknya di batas kemampuan kita, jangan ngikutin batas kemampuan orang lain, karena jantungnya kan masing-masing beda-beda kan gitu ya. Jadi bertahap untuk distance atau jaraknya. Nah nanti setelah berapa periode akan kuat tuh dengan sendirinya ya. Misalkan kita latihan gue seminggu 3 kali, nanti yang weekend kita coba long ride atau nanjak gitu. Nah itu perlu tuh ya, seperti itu. Terus lama-lama kita nanti bisa gue 100 kilo atau sering kita sebut Grand Fondo. Grand Fondo itu kita goes sejauh 100 kilo
ada challenge-nya di Strava, ada setiap bulan ada ya. Nah itu bisa jadi penyemangat kan gitu. Terus banyak ya kasus lagi goes nanjak seperti ini terus terjadi henti jantung atau ada resiko tahu-tahu ada yang pingsan atau bahkan sampai merenggut nyawa. Nah itu makanya perlu latihan secara intens dan ya sesuai dengan pace masing-masing. Nah kita bisa berangkat dari teori heart rate zone atau zona denyut jantung. Nah itu simpelnya sih 220 dikurangi umur kita. Misalkan nih umurnya 30 tahun, 220 kurangi 30 tahun berarti kan 190. Nah itu heart rate maksimal dari jantung kita yang bisa ditoleransi gitu ya. Mungkin teman-teman ada informasi lain atau metode lain nanti bisa di share. Itu paling gampangnya ya itu. Nah nanti dari itu akan ada pembagian zona-zona, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 atau zona 5. Semakin tinggi zonanya berarti denyut jantungnya semakin tinggi. Nah berarti ini makanya olahraga itu personal ya, tergantung dari masing-masing individu, nggak bisa disamaratakan, nggak bisa, karena kemampuannya beda, umur kita beda. Kalau umur kita sama aja juga kadang jantungnya beda-beda gitu ya. Mainlah di zona 1, 2 atau 3 ya, jadi badan kita nggak terasa capek, terus habis olahraga masih bisa beraktivitas gitu ya. Seperti itu intinya, kita harus pintar-pintar mengatur ya. Kalau teman-teman pakai Garmin, biasanya ada Garmin coach-nya ya, apa namanya, ada trainingnya lah. Nanti dia akan kasih advice, kasih jadwal gitu ya, atau pakai smartwatch yang lain atau Cyclocom yang lain. Nah itu sudah sampai di gerbang Baturaden ini, Mandala. Itu lama-lama dengan kita sering berolahraga goes, itu akan banyak hal yang bisa kita pelajari ya, yang dulunya mungkin tidak tahu harus bagaimana berolahraga. Setelah berolahraga goes ya jadi tahu ya, nggak usah bingung. Banyak referensi, banyak informasi, banyak tips-tips ya yang membahas soal goes itu harus bagaimana. Nah di tengah gempuran olahraga yang lain nggak masalah ya, ada yang namanya kita cross training. Tujuannya apa? Tujuannya biar nggak bosen. Itu tujuan utamanya kalau kita bukan atlet ya. Kita kan bukan atlet nih. Nih, dulu jadi tempat finish pertama namanya Mandala. Nah, kita kan bukan atlet ya. Kembali lagi untuk kesehatan. Makanya itu setiap olahraga kita ya untuk kesehatan. Nah, kalau kita sudah goes capek gitu ya, misalkan hari ini kita sudah goes 100 kilo, besok capek banget nih, tapi pengen olahraga, bisa
kombinasikan dengan olahraga lain. Nah, paling enak itu adalah renang. Renang ya, itu bisa benar-benar bisa bikin rileks tubuh kita itu ya. Bisa bikin rileks tubuh kita itu. Biar bisa recovery ya. Lumayan nih ngap-ngap. Atau apabila kita mau goes tapi berkendala waktu nih, goes minimal 1 jam lah, biar bisa dapat 30 kilo atau 25 kilo gitu. Tapi waktunya sempit atau limit lah, waktunya time limit. Kita bisa coba jogging atau lari. Lari itu 30 menit ya bisa dapat 4 atau 5 kilo lah, cukup itu. Nah itu bisa kita lakukan ya, biar kita nggak bosen. Tiap harinya beda terus, tiap hari goes terus, lari terus, ya bosen. Kita perlu kombinasi ya, atau kita bisa coba sambil trail run atau hiking lah. Itu di alam benar-benar bikin segar. Nih berapa persen? 7%. Sambil ngobrol nggak kerasa nih. Udah di kilometer 12. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini ngobrol kita seperti ini 1 jam deh sampai atas. Ini udah 42 menit, kurang lebih 1 jam. 8,6% di Brighton. Nah, terus bagaimana kita menjaga tubuh kita pada saat sebelum dan sesudah goes? Penting ini ya, karena kembali lagi kan, kita tujuannya untuk kesehatan, enggak? Dia perlulah kita persiapkan ya. Kita persiapkan minimal 3 hari sebelum goes jauh ya, long ride itu kita cukup lah karbo loadingnya, terus hidrasinya ya. Jangan sampai kita nggak mempersiapkan dari hari sebelumnya ya. Minum yang cukup, terus makan buah, karbo gitu ya. Jadi bukan di hari hanya tapi hari sebelumnya ya, paling nggak 3 hari sebelumnya lah, 2 atau 3 hari sebelumnya. Gitu ya. Terus setelah itu kita jaga pada saat hari hanya ya. Kalau saya sebelum goes itu jarang lah, hampir tidak pernah sarapan dulu. Hari ini nih start jam 5, enggak sarapan, cuma minum air putih 1 gelas. Nah, itu sama bawa bidon. Ini bawa bidon, minum dulu ya. Nah gitu ya. Jadi pada saat hari H itu kita juga jangan sampai telat hidrasinya. 1 bidon ya, mungkin isi 600-800 liter, 600 mililiter, kok liter ya, itu harus habis ya dalam waktu misalkan 1 jam, atau mungkin kilometer 30 tuh udah habis, biar nanti kita refill lagi, biar kita
di kilometer selanjutnya tuh nggak ngebong, atau masih punya tenaga, jadi nggak dehidrasi. Itu penting, penting banget itu. Banyak kan yang dia telat loh, waduh, minumnya telat, terus dia nutrisinya nggak dimakan, misalkan gel atau dan sebagainya, waduh, telat, ya ngebong, tenaganya habis. Gitu ya, udah mulai terang nih, tapi berkabut, gunung Samet nggak kelihatan. Gitu ya. Terus apa lagi? Sebelum pre ya, dan pada saat hari H, dan setelahnya atau afternya ya, itu. Nah ini kadang-kadang ada yang salah. Pada saat di finish, wow, apapun dimakan. Ya tergantung dari masing-masing sih ya, tapi jangan begitu kayak balas dendam. Wah ini habis finish terus makan yang banyak ya, secukupnya ya. Kita hanya mengembalikan tenaga kita yang hilang, mengembalikan hidrasi kita yang hilang, gitu ya. Ya, karbo secukupnya, protein ya, yang paling banyak itu protein, sama hidrasi ya, minum. Nah itu biasanya kalau kita long ride ya, H+1 masih rasa nih, wah lapar banget, pengen makan yang banyak, minum manis dan sebagainya ya. Tetap dijaga ya, karena kita kan untuk kesehatan sih. Itu kalau yang ingin badannya bagus, mau nurunin berat badan, tapi waktu udah finish makannya ngawur, balas dendam, wah ya angel ya. Harus dijaga biar tubuh itu membakar lemak secara maksimal. Ya belum dibakar udah diisi lagi, belum dibakar udah diisi ya. Antara in sama outnya banyakkan innya. Ya gimana mau kurus ya, gitu ya teman-teman. Sharing sedikit, bukan sedikit lagi nih, udah 48 menit ngobrol seperti ini ya. Terus apa lagi ya yang perlu diperhatikan pada saat goes ya. Nah kalau long ride itu biasanya banyak sekali terjadi goeser atau cyclist, duh kok kakiku sakit, terus boyokku sakit, tangannya ini kebas gitu. Tangannya kebas gitu. Banyak gak yang kayak gitu? Ada ya, banyak. Nah makanya perlu pemilihan ukuran sepeda dan fitting sepeda. Perlu nggak perlu? Nah ini akan berpengaruh ke pada saat kita nanti goes. Mungkin kalau jarak pendek nggak begitu ngaruh ya. Nah tapi kalau jarak panjang, waduh, itu sangat berpengaruh. Yang dari kakinya pegel lah, terus paling banyak itu tulang punggung atau boyoke itu pegel, tangannya kebas. Itu bisa dari fitting yang kurang pas atau size sepeda yang kurang pas. Size sepeda yang dimaksud adalah frame-nya ya. Frame-nya biasanya kita akan melihat ukuran frame-nya dari tinggi badan kita. Kalau secara umum ya, size S ya, atau bisa dikatakan size 48 atau 50 itu untuk tinggi 160-an ya. Gitu. Seperti saya ini tinggi 168. Masih bisa masuk size. Saya pakai 48 Helios ya, dari Polygon. Terus ini saya pakai dari Cannondale CAD 12 size 50, dan saya juga pakai Trek Emonda SL6 itu size 52.
beda geometri, beda geometrinya. Tapi saya lebih suka kok yang ke CAD ini ya. Nggak tahu nih, rasanya nyaman aja buat nancep ya, enak, buat pelet juga nyaman. Tapi bukan berarti yang trek tuh nggak enak ya. Enak juga itu. Kalau saya 2 kali Bromokom pakainya trek, nyaman, enak. Karena full karbon ya, frame-nya karbon, terus wheelsetnya juga karbon. Kalau ini full alloy. Matiin lah lampunya itu ya. Jadi pemilihan size atau ukuran sepeda sama fitting sepeda itu perlu dilakukan ya. Kalau kekecilan frame-nya bisa main di stem, panjangin gitu ya, terus main di seat post. Kalau sudah pas ya, sesuai rekomendasi dari produk, dari vendor itu, pabrikan ya, langsung fitting aja. Fitting ini bisa kita lakukan secara mandiri, bisa, atau bayar alat bisa. Sekarang udah canggih ya. Sudah canggih sekarang, bisa pakai alat tuh udah langsung ketahuan rekomendasinya gini gitu. Tapi yang penting adalah pada saat kita dipakai goes ya, pada saat kita dipakai goes, oh ini seat postnya kok ketinggian nih, wah turunin dikit ya, 1 senti atau 2 senti. Ini udah pas. Kalau udah pas udah kunci gitu. Terus ini kok pasang klit di sepatunya kok kurang pas. Nah itu bisa disesuaikan kalau kita mau fitting secara manual. Karena apa? Karena tingkat kenyamanan posisi bersepeda itu juga macam-macam. Pernah saya fitting dengan sebuah metode ya. Loh kok handlebar dari suruh turun banget, seat postnya turun naik dikit. Waduh, kok aku pakai kok nggak nyaman nih. Ya wis, pada saat kita pakai nggak nyaman, kita kembalikan lagi ke posisi semula gitu ya. Halo. Wah, pada bawa HP ini sekolah. Jadi gitu ya, fitting sepeda. Karena sangat berpengaruh ke kenyamanan. Ini 12% di Brighton. Ya nggak sih? Oh iya, 12%. Habisin lah sproketnya. Maneman. Saya pakai rasio kering 50:34 dan rasio sproket 11:32. Berarti ini posisinya 34:32 untuk nanjak. Gitu ya teman-teman ya. Ini sebetulnya tanjakan paling tinggi sebelum terminal Baturaden Polsek. Mantap nih. Jadi pentingnya fitting sepeda tadi ya, udah ya. Jadi beberapa tips tadi semoga bisa membantu teman-teman menambah wawasan, menambah informasi buat yang ingin bersepeda. Nanti akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang tentunya akan berbeda. Itu pada saat nanti pertama kali pakai sepatu klit, ada yang jatuh bego lah, ada yang lupa anklit lah. Pada saat nanjak apalagi ya, waduh, tanjakan
mau turun lupa anklit. Itu tuh yang sering terjadi, atau berhenti di lampu merah lupa anklit. Ya wes, itu auto jatuh bego itu. Mungkin sakitnya sih nggak seberapa ya, cuman malunya itu dilihatin banyak orang. Makanya perlu yang namanya kebiasaan. Nanti kalau udah biasa sih oke sih, aman itu. Wih, kasih ke yo. Randy ya, kasih banget. Berkabut, Batu Raden berkabut ini pagi ini masih di 9%. Di kilometer 14,37, average speed 15. Nanjak sih nggak sampai 15 sih, paling 10, 12, 9. Itu ya pengalaman-pengalaman dari saya pribadi yang bisa saya share. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, biasanya kok biasanya lagi nih. Tapi memang sih kalau saya amati ya, dan saya sendiri, pertama kali kita goes pemula itu, kalau yang low budget atau yang baru mau coba, itu sepedanya yang biasa dulu ya, yang kalau Polygon yang pokoknya yang ring harga di bawah 10 lah. Nanti setelah berapa periode, berapa lama, karena hasutan, karena racun, atau karena memang sudah yakin akan bersepeda, dia akan upgrade tuh. Gantilah yang merek-merek luar atau merek lokal yang karbon. Wah, ingin merasakan karbon seperti apa. Nah itu ya wajar ya, karena ingin lebih baik performanya, terus kenyamanannya, terus terlihat culture. Gitu ya. Atau cuma upgrade wheelset, tadinya alloy yang berat gitu 2 kilo gitu, sekarang menjadi pakai karbon yang cuma 1,3, 1,4 gitu ya, untuk 2 wheelset. Kan lumayan tuh, 500 gram. Atau ganti part yang lain, misalkan tadinya grup setnya masih pakai Piagra 10 speed, wah ini mau pakai yang sekarang udah 12 speed dan DI2 itu ya, bisa jadi seperti itu ya. Itu 59 menit sampai terminal Batu Raden ya. 1 jam nih sampai terminal Batu Raden. 14,7 jaraknya ya, dan terlihat masih kabut, dan ini kabutnya turun, rasa banget sih ini apa, embun, kayak kermun-kermun gerimis gitu. Nih, selamat datang Batu Raden. 1 jam sampai sini. 1 jam nanjak sambil ngobrol yang cukup ngap-ngap. Semoga bisa menambah wawasan bersepeda buat teman-teman semua. Terima kasih sudah melihat video ini. Dibantu subscribe, dibantu like komennya. Yang ingin bercerita pengalaman bersepeda silahkan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum.
tetap sehat, tetap semangat, tetap olahraga apapun olahraganya ya. Assalamualaikum. Yuk kita turun gas. Ini di 14,9 kilo. 14,9 kilo. Kita minum dulu ya. Oke, thank you. Dan sampai ketemu di video berikutnya.